Seandainya saya punya satu channel yang khusus menceritakan hidup saya, mungkin saya terima kasih untuk pengalaman. Jangan sampai mengolok-olok seseorang, apalagi yang berani nekat jadi babu dan sampai bubar rumah tangganya. Itu jangan sampai ada yang berani ngolok-olok, karena tidak ada orang yang mempunyai cita-cita jadi seorang babu. Tidak ada orang yang punya cita-cita hidup rumah tangganya berantakan, tidak ada. Tapi selamat siang, jumpa lagi dengan saya TKW Hongkong. Hari ini saya ingin mengutarakan isi hati saya ya teman-teman, yang mungkin selama ini bukan saya dendam, bukan saya juga marah, bukan. Tapi setelah bertahun-tahun saya melihat seseorang yang selalu mencemooh saya terima pada saat mereka mencemooh saya, bahkan menghina bagi saya terima. Karena kalau saya tidak terima, saya pasti akan membalasnya ataupun akan berantem ya. Setidaknya saya akan mendatangi dia dan membalas kata-katanya. Tapi saya tidak, saya diam saja. Dalam hati saya, ya memang saya jadi pembantu, iya memang saya jadi TKW, iya memang saya janda, iya memang saya ditinggalkan suami saya. Dalam hati saya berkata seperti itu. Sekarang saya utarakan, pada saat mereka mencemooh saya, mengatakan saya bahwa saya bekerja di luar negeri ya, setelah hasil saya menceraikan suami saya, dan baru berapa bulan saya di luar negeri bisa beli ini, bisa beli itu, bisa nyewa sawah, bisa nggali sawah, bisa beli pekarangan, bisa beli rumah. Mereka mengatakan sesuatu yang sepertinya mereka tahu apa yang saya kerjakan di sana, padahal saya tidak pernah menceritakannya. Saya diolok-olok semau mereka, bahkan mereka mengatakan yang bagi saya itu sangat membuat saya terpukul ya, karena perkataan mereka itu membuat anak-anak saya menangis, bahkan malu, down ya kalau bahasa inteleknya itu. Anak-anak saya down karena mendengarkan perkataan dan cerita mereka. Katanya saya di luar negeri itu bekerja menjadi wanita tunasusila. Nggak mungkin saya tidak bekerja sampingan, kata mereka, tidak menjual itu katanya. Kok gajinya bisa gede, berapa bulan di sana kok bisa gadi sawah, berapa tahun udah bisa beli pekarangan, bisa bikin rumah. Katanya seperti itu. Anak saya menangis, senangis-nangisnya. Ini saya berkata seperti ini dengan hati yang dingin karena ini bulan puasa. Tapi kenapa saya menceritakan ini? Karena orang yang menceritakan saya itu yang mencemooh saya, dan pada akhirnya dunia akan berputar teman-teman. Dunia itu berputar, tidak mungkin di atas dan tidak selalu di bawah. Dan yang pastinya keburukan kita itu walaupun kita tutupin pasti akan ketahuan juga. Tapi alhasil alhamdulillah, karena saya tidak melakukan apa yang mereka katakan, ya saya tidak kelihatan seperti apa yang mereka katakan pekerjaan saya di luar negeri itu apa. Tapi sekarang mereka yang mengatakan saya, pada akhirnya mereka sama, ingin terjun menjadi seorang babu ataupun TKW. Itu saya kaget. Apakah mereka lupa mengolok-olok saya waktu itu? Kalau saya nggak jadi TKW, nggak jual diri di luar negeri, nggak mungkin punya ini, nggak mungkin punya itu, nggak mungkin kebeli ini, nggak mungkin kebeli itu. Kok sekarang mereka kok ngikutin jejak saya ya? Apa mereka termakan omongannya sendiri, atau mereka melihat hasil saya itu mereka ingin, atau mereka itu bisa merasa, oh mbak itu aja bisa, masa saya enggak.
Di luar negeri loh, gajinya dulu aja kecil dia bisa kebeli rumah, bisa kebeli sawah, bisa kebeli ini itu. Saya juga pasti bisa. Sepertinya mereka seperti itu. Tapi ternyata teman-teman, alangkah sakitnya dalam hati saya. Orang yang mencemooh saya itu sekarang ada di luar negeri sama seperti saya. Dan sudah hampir berbulan-bulan, bahkan hampir bertahun-tahun. Hasilnya tidak sama seperti waktu saya diolok-olok sama mereka. Berapa bulan dan berapa tahun saya bisa kebeli ini, bisa kebeli itu. Tapi mereka belum beli apa-apa. Nah, disitulah letaknya mereka sampai sekarang masih mengolok-olok saya. Katanya saya ini dulu bahkan sekarang kerja di luar negeri itu sambil kerja sampingan. Di situ saya anehnya. Kenapa ya? Orang itu kalau punya sifat dan pikiran buruk kepada orang lain, bahkan mereka sudah mengikuti jejak orang yang dikatakan buruk itu, masih aja mengatakan. Mereka tidak membayangkan, tidak berpikir bahwa iya memang nasib kita itu sama-sama pembantu, tapi rezeki kita itu nggak sama. Rezeki kita nggak sama, harus paham itu, Mbak Yu, Mbok Deo, Nduk. Kalau mengolok-olok saya, kalau menceritakan saya, itu ya amit-amit dulu lah kalau bisa. Karena bagi saya, kalau saya diolok-olok sama sampean-sampean itu, dalam hati saya itu menerima ikhlas lahir batin. Cuma sebagai manusia yang makhluk awam ya, yang punya rasa emosi dan pikiran, ya pasti mengatakan dalam hati, ya Allah, alangkah segitunya saya ini dihina sama mereka. Tapi gak apa-apa, aku ikhlas. Dalam hati saya dan mulut saya bilang begitu. Tapi kan jeritan seorang yang teraniaya itu akan dibalas oleh Sang Pencipta. Ini saya bercerita seperti ini. Yang mendengarkan cerita saya terima kasih untuk pengalaman. Jangan sampai mengolok-olok seseorang, apalagi yang berani nekat jadi babu dan sampai bubar rumah tangganya. Itu jangan sampai ada yang berani ngolok-ngolok, karena tidak ada orang yang mempunyai cita-cita jadi seorang babu. Tidak ada orang yang punya cita-cita hidup rumah tangganya berantakan, tidak ada. Tapi semua itu dijalaninya dengan terpaksa, mungkin dalam hatinya menjerit. Nggak tahu kita. Jangan sampai mengolok-olok, karena dunia itu berputar, kadang di atas kadang di bawah. Kapan giliran kita tidak tahu. Sekarang saya miris sekali mendengarkan cerita orang yang mengolok-olok saya itu. Alangkah kasihannya. Dia di luar negeri sama seperti saya dulu, tapi ternyata dari bulan ke bulan dia belum punya apa-apa sampai sekarang, bahkan mengeluh. Alangkah kasihannya dia. Apakah saya harus bilang, oh kasihan kamu ya gini-gini? Dia menyeting saya, dia SMS saya. Saya tidak membalasnya. Bukan karena saya masih tidak terima apa yang telah dia katakan kepada saya itu, tapi saya miris ya, sedih maksudnya. Saya tidak berani menjawabnya. Terus terang ini saya mengatakan ini ya teman-teman, saya tidak berani membalas SMS orang yang telah mengolok-olok saya itu. Bahkan saya tidak mau berhubungan secara apa itu namanya, tidak mau berhubungan secara walaupun jarak jauh ya, SMS lah umumnya, telepon lah, saya tidak mau. Karena saya tidak mau dalam hati dan pikiran saya itu akan saya lontarkan, saya keluarkan dari mulut saya pada saat saya menerima teleponnya ataupun SMS yang dia tujukan kepada saya dan saya membalasnya. Saya takutnya jari jemari saya itu akan membalas jawaban, akan mengeluarkan jawaban atas hinaan dia dulu pada saya. Saya tidak mau. Tapi saya miris teman-teman. Ayolah teman-teman, jangan sampai kita itu mengolok-olok seseorang yang belum tentu kita tidak menjalaninya, yang belum tentu kita itu tidak akan seperti itu nantinya, karena kita tidak tahu nasib kita seperti apa. Untuk orang yang
mendengarkan cerita saya ini atau mungkin tersinggung atau merasa, ya, tolong perbaiki diri. Janganlah mengolok-olok seseorang yang sampai berani keluar negeri, ya. Rezeki seseorang itu tidak sama. Seandainya pun sampai ikut keluar negeri sama seperti orang yang kamu olok-olok itu, belum tentu kamu juga bisa hasilnya sama seperti mereka. Dan pada akhirnya kamu akan semakin mengolok-olok orang yang hasil lebih daripada kamu. Rezeki itu ada yang ngatur. Walaupun kita mengikuti jejak seseorang itu, belum tentu rezeki kita sama seperti orang yang kita olok-olok itu. Makanya hati-hati jadi seseorang. Jagalah bicaramu, jagalah suaramu. Walaupun kamu hidup kecukupan karena orang tua kamu memang orang punya, jangan kamu mengolok-olok orang yang susah, yang sampai jadi babu, niat pingin hidup bahagia di hari tua. Jangan sampai. Ingat, saya berkata seperti ini benar-benar pengalaman saya yang sangat pahit sekali. Seandainya saya punya channel, ya, punya satu channel yang khusus menceritakan hidup saya, mungkin tidak cukup beribu-ribu lembar cerita untuk saya katakan. Karena dari motivasi saya, diolok-olok orang itu, dihina sama orang, bahkan saya dilecehkan dengan kata-kata mereka, anak-anak saya sampai nangis, sampai jiwanya tergoncang. Saya semakin bermotivasi untuk di luar negeri itu saya harus hasil, bagaimana caranya. Tapi insya Allah hasil saya benar-benar dari keringat saya yang halal. Mungkin sebagian orang mengharamkan, tapi bagi saya atau mungkin bagi sebagian orang tidak mengharamkan. Ibarat hewan hidup di makhluk dua alam, seperti itu. Jadi janganlah sampai kita mengolok-olok saudara kita sendiri, walaupun bukan seiman, walaupun bukan seagama, tapi sama tujuan kita hidup itu untuk hidup mapan, ingin apa-apa punya. Bahkan mungkin kalau mati pun ingin masuk surga, sama tujuan kita. Jadi terima kasih yang telah mengolok-olok saya untuk motivasi saya agar lebih baik ke depannya. Dan saya minta maaf untuk yang telah mengolok-olok saya ataupun mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang saya. Sekarang tidak saya gubris ataupun tidak saya balas SMS ataupun teleponnya. Saya minta maaf karena saya tidak mau sampai keceplosan membalas apa yang telah kau katakan padaku pada saat itu. Sekarang rasakanlah pada dirimu sendiri. Enakkah? Nyamankah? Bahagiakah? Menyesalkah sekarang kamu merasakan apa yang saya rasakan dulu? Terima kasih dan terima kasih. Semangat untuk hari depan. Jangan sampai kau ulangi kesalahanmu, selalu menilai orang lain buruk. Belum tentu kita lebih baik daripada orang itu. Salam sukses, salam TKW. Semangat selalu untuk masa depan yang lebih baik.